Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Channel ini adalah catatan mengenai budidaya bawang merah dan aneka tema lain sesuai hobi saya yang memang berganti-ganti. Pada hari ini 31 Maret 2022 saya berada di lahan bawang merah blok 3 yang usianya sudah 31 ditambah 26, berarti 57 hari setelah tanam. Terpantau daunnya sudah rebah dan ini sekaligus kabar tidak bagus bagi saya sebagai petani bawang merah, karena tanaman ini hanya dihargai 15 juta rupiah dengan taksiran tonase hanya 15 kuintal atau 1,5 ton, 1,5 ton, dan pada harga 10.000. Kemarin akhirnya saya putuskan untuk diberi, saya minta sepertiga atau seperempatnya dari taksiran tertinggi pedagang sebagai bukan tanda jadi, yang penting saya diterima bayaran sepertiga atau seperempatnya saja. Kemudian silakan barang saya dibawa untuk saya titipkan. Jadi saya istilahnya titip proses dan titip beli. Jadi nanti berapa tonasenya akan disampaikan dan berapa lakunya mengikuti harga pasar. Saya berani melakukan begitu karena saya memang sudah percaya dengan pedagang saya. Jadi cara pedagang saya menghitung, ini ada 7 lajur tanaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 lajur, 7 titik ini ditaksir hanya 0,4 kg. Artinya kalau istilah umumnya 4 ons. Kemudian dikalikan jumlah tanaman secara keseluruhan, maka taksiran pedagang adem itu istilah ya, titik aman lah kira-kira begitu. Titik amannya adalah 15 kuintal, taksirannya begitu. Apakah memang demikian? Saya kira tidak ada metode yang akurat kecuali setelah dijabut, dipanen, kemudian ditimbang, dan itu baru fair atau adil. Tapi apa boleh buat, sistem yang berlaku yang biasa dilakukan oleh pedagang saya memang begitu. Nah, saya mengikuti. Sebagai gambaran, pada tepi pematang ini saya tanami sepekan kemudian, karena melihat sisa benih yang masih ada dan ada sisa tanah. Ini buah yang umbi yang ditanam berselang sekitar seminggu kemudian, atau berarti saat ini umur 50 hari. Umbinya seperti ini. Ini yang umur 50 hari. Jadi ke sana sampai ini juga. Ini umur 50 hari. Sementara yang di bedengan ini berarti 57 hari. Umbinya seperti ini. Seperti ini. Tidak kelihatan ya. Saya paling susah kalau merekam ini. Seperti ini. Seperti ini. Begini. Putih-putih ini adalah
kalsium dosis tinggi yang saya semprotkan. Jadi ini meskipun sudah rebah, tetapi memang daunnya masih utuh. Ini saya tunjukkan yang terbuka lebar. Ini korek api yang umumnya dipakai kawan-kawan tani sebagai pembanding. Begini. Ada lagi yang begini. Ya memang tidak seluruhnya besar, tetapi ini digolongkan sebagai tanggung oleh pedagang saya. Tanggung itu artinya sedang. Dan seperti ini. Ada juga yang sebenarnya besar juga, tapi seluruhnya digolongkan sebagai tanggung. Tanggung itu artinya sekali lagi sedang. Seperti ini. Dan disebut juga ada yang ngipas. Ngipas itu kira-kira artinya banyak umbi, tetapi tidak seluruhnya besar. Jadi apa boleh buat, itu penilaian pedagang dan saya tidak mengajukan argumentasi balik, karena saya bermaksud untuk menjalin kerjasama jangka panjang. Seperti ini ya, ada yang kecil 1, 2, 3 lah dari sekian banyak ini. Dari 4 petak ini memang ada 1 petak yang kondisinya jelek karena sumber airnya sangat dangkal. Jadi ya kira-kira 30 cm di bawah permukaan tanah ini sumber airnya. Sehingga bagian utara paling jelek nanti kita lihat. Tapi untuk 3 petak di sebelah selatan itu ya normal-normal saja. Ini saya akui memang seperti ini memang banyak umbi tapi tidak bisa besar. Ya secara umum ini memang tidak merata, tidak endol istilah kawan-kawan pedagang di Nganjuk. Tidak endol, nyendolnya tidak banyak. Memang ada 1, 2. Bukan, maksud saya ada banyak juga yang seperti ini, yang besar-besar seperti ini. Tapi ya tidak merata memang. Saya tidak tahu penyebabnya, mungkin kawan-kawan bisa berbagi. Meskipun sebenarnya saya sudah berusaha untuk memupuk menggunakan kocor sehingga relatif lebih merata dibanding jika ditabur. Nah ini terpantau sangat besar. Seperti ini, kelihatan atau tidak ya, tapi ini sangat besar. Sekali lagi coba saya bandingkan dengan korek api. Sampingnya juga lumayan. Seperti ini. Besar sebetulnya, tapi memang tidak merata. Dan apa boleh buat, ini apa ya, mungkin belum beruntung atau bagaimana, saya tidak tahu. Dengan nilai penawaran yang hanya 15 juta, itu artinya saya hanya untung tipis karena biaya total produksi ini hampir 10 juta. Itu tergolong standar sebetulnya, karena saya menggunakan jasa tenaga kerja untuk menyemprot tiap hari. Kecuali ini
hampir menjelang panen ini yang kolega tani yang saya percaya akan istirahat, sehingga beberapa hari ini, sekitar 3 hari ini, saya lakukan penyepraian sendiri. Kawan-kawan tani, sesama petani bawang merah yang memiliki informasi harga, silakan disampaikan di kolom komentar. Juga mungkin pengalaman Anda mengenai bagaimana teknis jual beli yang fair atau adil. Kalau saya dengar dari kawan di Panggung-Rejo, Blitar Selatan, itu ada pedagang dari Tulungagung yang membeli berdasarkan tonasenya. Jadi setelah dipanen, sebelum diangkut ke armada, itu ditimbang terlebih dahulu dan dihargai, misalnya 7.000 atau 8.000 atau 9.000 atau 10.000, dihargai sesuai tonase yang didapat, jadi bukan perkiraan. Umumnya kalau ukuran tanggung besar itu memang kawan-kawan di sini memperkirakan, atau pedagang juga memperkirakan 1 kilonya itu sekitar, bukan sekitar, 15 titik. Tapi kalau kira-kira banyak yang kecil ya 16 atau 17 titik itu baru ketemu 1 kilo. Kalau ini diperhitungkan, awalnya pedagang menyebut 0,4 kilo, tapi setelah mengamati ulang bertambah hari, berselang sekitar 5 hari kemudian, ini disebutkan 7 titik ini hanya 1/4 kilo. Saya kira ini taksiran yang terlalu rendah, karena kenyataannya ya ada saja yang besar-besar. Tapi tidak apa-apa, ini adalah proses seni dari negosiasi atau musyawarah dalam hal jual beli. Karena saya merasa 1,5 kuintal itu 15 kuintal itu terlalu sedikit, maka saya memutuskan untuk ya sudahlah, ini dibawa saja, nanti diperhitungkan di belakang. Demikian kawan-kawan apa yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi diri saya sendiri khususnya, dan kalau bermanfaat bagi kawan-kawan, saya turut senang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Matur sembah nuwun. Salam.